Selamat petang Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Jumat dan hari ini Jumat 12 Februari 2021 dengan penuh sukacita kita akan membahas tema-tema mengenai Kristus dalam Perjanjian Lama. Adapun tema sore malam hari ini adalah Yusuf dari Kejadian 37 sampai 41. Subtemanya adalah penobatan sang raja. Kita akan mulai segera fellowship kita dan silakan Pak JK. Ya, terima kasih Pak Jo. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana gambaran Kristus yang diplot, yang digambarkan oleh Allah di dalam Perjanjian Lama dalam kisah Yusuf ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa penting sekali untuk kita mengetahui gambaran Kristus ini karena inilah sebenarnya rancangan Allah yang diberitahukan kepada manusia. Namun tentu saja di dalam mengartikannya kita justru harus melihat terlebih dahulu realitanya sehingga kita bisa mengerti apa gambarannya. Jadi kita bukan hanya menafsirkan sebuah gambaran. Tentu saja kita bisa mengerti sebuah gambaran kalau kita melihat realitanya. Artinya kalau kita tidak pernah melihat realitanya maka gambaran itu akan tetap menjadi misteri bagi siapa saja. Dan itu kita bisa melihat betapa banyak sekali orang-orang di dalam dunia ini berusaha untuk mengetahui rancangan Allah, namun karena perjanjian lama ini masih menjadi misteri bagi mereka, maka mereka tidak tahu rancangan Allah itu. Dari kisah Yusuf dari keluarganya dan dia pergi ke Mesir dan masuk penjara, kemudian dia menjadi pemerintahan ini, ada banyak sekali gambaran-gambaran yang Allah buat di dalamnya. Bahkan ada banyak juga kisah yang kita tidak pernah tahu yang coba akan kita diskusikan nanti di dalam apa yang kita akan lihat ini. Nah, kita mengetahui bahwa Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh Yakub. Dan Yusuf ini merupakan anak yang ke-11 dari anak-anak Yakub dan dia adalah anak yang pertama dari Rahel. Nah, Yusuf ini adalah anak yang sangat disayangi oleh bapaknya dan dia sering melaporkan akan situasi atau kondisi-kondisi atau apa saja perbuatan saudara-saudaranya kepada bapaknya. Sama seperti gambaran Yesus, di mana Yesus sering menegur orang-orang Israel, orang-orang Yahudi mengenai ketidakberesan mereka, ya, dan saudara-saudaranya menjadi tidak suka kepada Yusuf. Ya, jadi selain dia menjadi kesayangan ayahnya, Yusuf juga punya kelebihan di dalam menafsirkan mimpi-mimpi. Dia sering juga mendapatkan mimpi. Ya, jadi suatu waktu dia bermimpi dan dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Di mana dalam mimpi itu diperlihatkan bahwa dia bersama saudara-saudaranya itu sedang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasnya Yusuf tegak berdiri, kemudian berkas-berkas saudara-saudaranya sujud menyembah kepada berkas-berkasnya Yusuf. Lalu saudara-saudaranya juga mengerti apa arti daripada mimpi itu. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Tanya mereka. Apakah kau ingin akan berkuasa atas kami? Dia juga menyampaikan mimpi lainnya tentang matahari, bulan, serta ke-11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Bapaknya bahkan menegur dia, ya. Bapaknya justru menegur dia, apakah aku, ibumu, serta saudara-saudaramu sujud menyembahmu sampai ke tanah? Karena ini berbicara tentang matahari, bulan, dan ke-11 bintang itu sujud menyembah kepada Yusuf. Jadi mereka mengerti mimpi-mimpi Yusuf. Jadi dari mimpi-mimpi yang dia lihat, lalu dari kasih sayang yang diberikan Yakub kepada Yusuf, bahkan Yakub juga memberikan dia pakaian yang sangat indah, yang sangat mahal diberikan kepada Yusuf. Ini menambah kebencian-kebencian di dalam hati saudara-saudaranya justru. Dan akhirnya mereka berpikir dan mereka
bersepakat untuk membunuh Yusuf. Sebagaimana juga gambaran Yesus yang kemudian ahli-ahli Taurat, kemudian imam-imam besar, kemudian dengan orang-orang Roma itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus ya. Jadi gambarannya terlihat di situ. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menangkap Yusuf dan kemudian menaruhnya di dalam sumur. Tadinya mereka mau bunuh, tetapi kemudian saudaranya katakan kita taruh dalam sumur saja. Lalu setelah itu, setelah mereka menaruh dalam sumur, mereka kemudian mengambil Yusuf dan menjualnya kepada keturunan Ismail, orang-orang Ismail, yang kemudian kita tahu dia dijual di Mesir. Nah, ketika mereka mengambil Yusuf dan menjualnya itu, mereka juga mengambil jubahnya Yusuf dan kemudian mereka menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darah kambing, dan kemudian mereka membawa jubah ini memperlihatkan kepada bapak mereka, kepada Yakub, melaporkan bahwa anak yang sangat dikasihinya itu sudah dimakan binatang buas. Di dalam ayat 33 kita bisa melihat itu ya. Sudah dimakan binatang buas, diperlihatkan jubahnya, lalu diperlihatkan juga darah pada jubah itu, dan akhirnya Yakub melihat jubah yang berdarah itu, dia kemudian menangis begitu rupa, dia mengenakan kain kabung. Jadi bagi Yakub, Yusuf itu betul-betul sudah mati. Kalau kita baca di dalam ayat 33-nya, jelas dia katakan di situ, ini jubah anakku. Binatang buas dalam memakannya, tentulah Yusuf telah diterkamnya. Jadi dia mengoyakkan jubahnya, mengenakan kain kabung, lalu ya, dia menangisi Yusuf, anaknya yang sangat dikasihi itu. Jadi di hadapan bapaknya, Yusuf itu sudah mati. Sama seperti Yesus yang juga sudah dilihat mati oleh bapaknya. Ya, sama seperti Yesus yang ditolak oleh manusia, kemudian dibunuh oleh saudara-saudara sebangsanya ini, dia datang untuk kebaikan mereka, sama seperti Yusuf yang mau membawa makanan pada saudara-saudaranya, namun kemudian mereka malah menangkap dia serta membunuh. Jadi di dalam gambaran-gambaran ini kita bisa melihat ada gambaran Kristus. Ada dua gambaran dari kisah yang ini dihadirkan, kita bisa melihat bahwa saudara-saudaranya menolak dia, menaruh dia di dalam sumur. Ya, jadi ada penolakan yang terjadi kepada anak yang sebenarnya mereka bisa melihat sudah dinubuatkan melalui mimpi itu yang akan menjadi raja atas mereka. Penolakan yang sama yang terjadi pada Yesus sebagai Mesias ya. Ya. Jadi kita juga bisa melihat bagaimana kambing yang dipakai untuk mencampur darahnya dengan pakaian Yusuf, maka kita bisa melihat itu juga gambaran kematian Kristus. Dan Yusuf yang kita bisa melihat di sini, dia tidak melawan. Dia tidak melawan sama sebagaimana Yesus tidak melawan, dia taat sampai mati. Ya. Dia dituduh, dia difitnah, dan sebagainya. Namun kemudian dia menerima semua itu dan dia taat sampai mati. Kemudian kita melihat bahwa kematiannya itu betul-betul terjadi di dalam pemahaman atau pandangan daripada bapaknya. Ya. Jadi kita bisa melihat itu dalam kisah di dalam pasal 37. Namun sebenarnya ternyata kisahnya tidak berhenti di situ. Sama seperti kisah Yesus yang tidak berhenti sampai Yesus mati. Tetapi ada perjalanan dalam kematian Yesus hingga kebangkitannya, yang sebenarnya tidak banyak diketahui oleh orang. Bahkan jarang sekali, dan saya tidak pernah mendengar di dalam kekristenan kisah perjalanan Yesus di dalam kematian ini diungkapkan. Jadi ada perjalanan, bukan setelah dia mati lalu selesai. Kita memang tahu akhirnya bahwa akhirnya Yesus bangkit. Tapi apa yang terjadi di antara kematian itu dengan kebangkitan itu. Tentu saja banyak teori yang berkembang di dalam kisah-kisah yang dibangun dalam cerita-cerita di dalam kekristenan kita. Namun sebenarnya sekali lagi Allah kita bukan Allah yang misteri. Ya, kalau memang dia adalah Allah kita, dia tidak pernah menyembunyikan kisah yang dia bangun. Dia tidak pernah menyembunyikan
kehendak Dia dari orang-orang yang memang menjadi miliknya. Allah yang kita sembah ini Allah yang sudah terlebih dahulu sebenarnya mengisahkan melalui gambaran-gambaran yang dibuatnya dalam perjalanan Yusuf ini sendiri. Karena Yusuf adalah gambar Kristus, maka kejadian sejak kematiannya pun dia gambarkan itu. Jadi setelah Yusuf ditaruh di sumur itu dan kemudian dia dijual, ada perjalanan menuju ke Mesir. Yusuf dijual kepada Potifar, dan yang kemudian kita tahu kisahnya, kepada dia dituduhkan hal-hal yang tidak dia lakukan. Ya, dia difitnah, dan akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Itu kita bisa baca di dalam pasal 39 dan seterusnya. Nah, di dalam pasal yang ke-40, di sini terjadi pula satu drama lagi, satu fragmen lagi yang Allah mau berikan. Inilah sebenarnya kisah yang terjadi di dalam kematian Kristus itu. Sama seperti kalau kita mau zoom, mau memperbesar, kalau kita mau melihat dengan kacamata yang pembesar itu, maka kita akan bisa melihat detail apa yang terjadi di dalam peristiwa salib dan penguburan ini. Dan itulah yang kita bisa melihatnya di dalam kisah ketika Yusuf ditaruh di dalam sel. Ya. Di mana dalam sel ini kita bisa melihat ada satu peristiwa yang dapat saya simpulkan bahwa ada satu yang di-reject, ada satu yang dimusnahkan, ada satu yang ditiadakan, dan ada pula satu yang kemudian dimuliakan atau dikembalikan pada kedudukan semulanya. Dan kisah itu diperlihatkan waktu di pasal 40 ini ada dua orang, ya, pegawai daripada Firaun, yaitu juru minum dan juga juru roti raja. Keduanya ini kemudian ditangkap karena berbuat suatu kesalahan. Firaun murka kepada mereka, lalu akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara bersama-sama dengan Yusuf. Nah, di dalam penjara ini karena Yusuf adalah orang yang sangat baik, kepala pengawal raja berkenan kepada Yusuf sehingga dia menempatkan Yusuf pada suatu posisi yang baik di dalam penjara itu. Lalu kemudian kedua orang ini, yaitu juru minum dan juru roti raja ini bermimpi. Ya, dan mereka menceritakan mimpi ini kepada Yusuf, dan kemudian Yusuf mengartikan mimpi ini dan menyatakan kepada mereka apa yang menjadi arti daripada mimpi mereka. Juru minum bermimpi bahwa ia melihat ada pohon anggur yang memiliki 3 carangnya. Dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum, dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Lalu kemudian Yusuf mengartikan arti daripada mimpi si juru minum ini. Katanya bahwa ketiga carang itu artinya 3 hari. Jadi ada sesuatu yang akan terjadi dalam waktu 3 hari. Sejak tentu saja mereka menyampaikan mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Nah, ini jadi ada pemulihan kepada juru minum ini. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minumnya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik. Ya, dia katakan kepada orang itu supaya juru minum ini mengingat akan Yusuf yang masih ada dalam penjara, karena juru minum ini akan dibebaskan. Lalu kemudian sekarang tibalah giliran daripada juru roti untuk bercerita tentang mimpinya. Dan juru roti menyampaikan dengan baik sejak dari ayat yang ke-16 ini. Dia katakan bahwa aku bermimpi, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi pegangan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang ada di atas kepalaku. Lalu Yusuf mengartikan mimpi itu. Dia katakan bahwa ketiga bakul itu artinya 3 hari. Jadi ada 3 hari yang akan terjadi kepada juru minum maupun juga juru roti. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Jadi dia akan mati dan burung-burung akan memakan dagingmu
dari tubuhmu. Dan inilah yang kemudian terjadi pada mereka. Ya, kita bisa baca dalam ayat ke-20 dari pasal 40 ini. Pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minum dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepada juru minuman itu dikembalikannya. Jadi ada pemulihan di sini. Ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun, tetapi kepada juru roti itu digantungnya. Jadi ditinggikan juga tetapi digantung seperti yang disampaikan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidak diingat oleh juru minum yang sudah dipulihkan ini, dia melupakan Yusuf. Dan ini yang terjadi. Jadi dalam hari yang ketiga, sama seperti Yesus yang kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Namun apa arti kebangkitan Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga itu? Ada dua peristiwa yang terjadi sebenarnya, ya. Yang satu ditinggikan, sejak dari salib itu dia ditinggikan. Kemudian yang terjadi dalam situ ada yang dieliminasi, ada yang dikuburkan, ada yang mati. Manusia yang lama, yang daging itu yang digantung, kemudian mati, ditinggalkan. Jadi ketika Yesus bangkit itu dia tidak bangkit dengan manusia yang pertama. Ketika dia menjadi Yesus dari Nazaret, ketika menjadi daging itu, kita bisa melihat di sini bahwa di dalam kubur itu ada penanggalan manusia lama. Yang pertama, juru roti itu, dan kita tahu roti itu menggambarkan dagingku, kata Yesus, kamu harus makan dagingku. Manusia lama, manusia daging itu ditanggalkan, digantung, mati, selesai. Tetapi ada yang kedua, yaitu juru minum itu, anggur itu. Dia kemudian dibangkitkan dan dipulihkan. Ini yang kalau kita masih melihat bahwa ada peristiwa yang terjadi di dalam sel itu, ya. Peristiwa yang sebenarnya memperlihatkan kepada kita Yesus yang sama, yang kemudian mati bagi manusia lama, Yesus yang sama ini pula yang kemudian bangkit sebagai manusia baru. Ini makna daripada kisah dua orang ini. Ada manusia baru, ada cawan yang baru, ada anggur yang baru. Dan ini yang kemudian dikerjakan Yesus, diselesaikan di atas kayu salib, ya. Yang satu dikembalikan kepada Allah, yang satu dikuburkan. Nah, di dalam pasal 41 kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Firaun 2 tahun kemudian dia bermimpi. Jadi Firaun melihat di dalam mimpinya itu dia berdiri di tepi sungai Nil, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari sungai Nil itu, buruk bangunnya, kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang gemuk tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya itu dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi, lalu terjagalah Firaun dari mimpinya itu. Dia menjadi gelisah, lalu memanggil semua orang berilmu di Mesir, tetapi mereka tidak bisa mengartikan mimpi Firaun itu. Akhirnya kemudian teringatlah juru minum Firaun, bahwa dia dahulu pernah bertemu dengan Yusuf, yang pernah mengartikan mimpinya. Lalu kemudian Firaun menyuruh juru minum ini memanggil Yusuf, dan inilah suatu peristiwa di mana kebangkitan Kristus itu terjadi, ya. Sejak dari saat itu Yusuf dikeluarkan dari penjara, Kristus dibangkitkan. Ini gambarannya. Ketika Yusuf diperhadapkan kepada Firaun, Firaun menyampaikan apa yang dia mimpi itu, kemudian Yusuf mengartikan apa yang disampaikan oleh Firaun itu. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi Tuanku itu sama. Allah telah memberitahukan kepada Tuanku
ku Firaun apa yang hendak dilakukan. Jadi ini sebenarnya kehendak Allah. Kehendak Allah yang diberitahukan kepada Firaun, di mana ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor yang kurus dan buruk yang keluar, kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu juga ada 7 tahun, yaitu tahun kelaparan. Jadi maksudnya begini, yang dikatakan oleh Yusuf kepada Firaun dari ayat 29. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Sehingga apa yang dahulu sudah pernah menjadi kelimpahan 7 tahun sebelumnya di Mesir itu akan dilupakan. Kenapa? Karena 7 tahun kelaparan yang datang kemudian itu akan mengurus keringkan negeri itu. Sesudah itu tidak akan kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri itu karena kelaparan. Kenapa? Karena sangat hebat dah kelaparan itu. Nah, Yusuf menerangkan juga pentingnya arti kenapa 2 kali mimpi itu diulang bagi Firaun. Karena hal itu adalah ketetapan. Jadi yang sudah ditetapkan Allah dan hal itu akan segera dilakukan oleh Allah. Nah, lalu terjadilah kemudian Firaun memanggil pegawai-pegawainya dan mengatakan kepada pegawai-pegawainya bahwa mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti Yusuf ini. Lalu kemudian Yusuf diangkat sebagai penguasa. Dalam 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kemudian Yusuf diangkat menjadi Firaun, menjadi pemimpin di negeri Mesir itu. Dia tidak menggantikan Firaun yang sebelumnya, tetapi dia sama-sama memerintah di situ. Dia katakan, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh negeri tanah Mesir. Kemudian cincin meterai yang ada di tangan Firaun itu ditanggalkan, diberikan kepada Yusuf untuk dia mengenakannya. Dan kemudian dipakaikan pakaian halus yang digantungkannya, kalung emas pada lehernya, dan seterusnya. Yusuf kemudian di-announce, diberitahukan kepada seluruh rakyat Mesir bahwa dialah yang menjadi penguasa atas negeri itu. Ya. Kita bisa melihat inilah suatu pelantikan yang terjadi setelah dia dikeluarkan dari penjara. Dan ini sebenarnya gambaran bagaimana yang terjadi kepada Yesus ketika dia keluar kebangkitan itu. Dia dinobatkan sebagai raja. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ternyata Yusuf tidak menggantikan Firaun yang ada. Sama seperti Yesus tidak pernah menjadi bapa, tidak pernah menggantikan bapa. Kita bisa melihat di sini ada gambaran akan adanya Yusuf dan adanya juga Firaun. Jadi ada bapa dan juga ada anak. Tetapi yang menjadi raja itu, penguasa yang ditempatkan bersama Bapa itu adalah sang anak. Karena itulah kemuliaan yang kemudian yang dahulu pernah dimiliki oleh Yusuf. Kalau kita melihat gambarannya sebelum di rumah Yakub itu kemudian kemuliaan itu dikembalikan kepada dia. Yang pernah dimiliki itulah yang diberikan kepada dia, sama seperti bagaimana doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17 itu untuk diberikan kembali kemuliaannya yang sudah pernah ada sebelum dunia ini diciptakan. Demikianlah Yusuf menjadi penguasa di negeri itu, dan dalam pemerintahannya kemudian kita bisa membaca seterusnya kisah ini. Terjadilah apa yang disampaikan oleh Yusuf tadi, bahwa kemudian di Mesir itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya di Mesir, tetapi seluruh dunia di masa itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Seluruh dunia akhirnya datang kepada Yusuf mencari kehidupan. Sama seperti bagaimana Yesus menawarkan kehidupan kepada mereka yang berada di dalam kematian saat ini. Karena pada masa Yusuf itu seluruh dunia berada dalam kematian. Sebagai gambaran dunia itu. Kematian kelaparan itu. Yusuf bahkan bukan hanya menyelamatkan orang-orang yang datang kepada dia. Bahkan nanti kalau kita bahas dalam minggu depan, bagaimana Yusuf menyelamatkan keluarganya juga.
Jadi orang-orang datang kepada Yusuf, lalu mereka menyerahkan diri mereka kepada dia, supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan kehidupan itu. Kalau kita lihat di dalam pasal 47 ayatnya yang ke 53, maka setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakan kepadamu. Bahkan kelaparan itu merajalela kepada seluruh bumi. Lalu Yusuf membuka lumbung-lumbung dan orang akhirnya menjual gandum kepada orang Mesir, menjual gandum kepada Yusuf. Ya, jadi mereka datang dari seluruh bumi, datang ke Mesir untuk mendapatkan kehidupan itu. Akhirnya kita bisa melihat dalam kisah ini, Yusuf menjadi berkat bagi mereka yang mau datang kepada dia. Kita teruskan dalam diskusi kita, Pak Jo, mengenai Yusuf ini. Oke, baik. Pak JK, terima kasih untuk pemaparannya. Sungguh jelas dan ini bukan sesuatu yang baru, tema ini bagi kita, tetapi tadi ada beberapa ornamen-ornamen yang ditonjolkan oleh Pak JK untuk kita bisa memahami bahwa cerita Yusuf adalah gambaran, dan tadi juga ada sedikit mengenai hubungan Yesus dengan Bapa itu. Nah, tipologi yang ditampilkan di juru minum dan juru roti itu terlihat jelas, Pak, bahwa yang di Asep itu yang juru minum. Yeah. Nah, juru roti itu tidak di Asep gitu. Nah, apakah itu memang gambaran yang tepat mengenai tidak lagi dengan perjanjian lama yang lambangnya itu roti mana, tetapi dimulai atau yang di Asep itu adalah yang anggur itu atau Kristus itu sendiri. Ya, roti juga Kristus, tapi anggur itu sesuatu simbol yang begitu melekat. Ya, bahwa anggur itu Kristus banget deh, kira-kira begitu ya. Nah, apakah memang roti ini gambaran dari perjanjian lama itu, Pak? Atau hukum Taurat itu ya? Roti berbicara daging. Oke. Daging, manusia lama atau perjanjian lama, silakan saja. Pokoknya yang pertama itu. Ya, daging. Daging, dan daging itu mati. Manusia lama itu mati. Semua yang ada di dalam yang lama itu mati. Dan itu ditanggalkan. Karena dia digantung dan mati, gitu ya. Kemudian anggur itu, kemudian dia dipulihkan. Jadi tetap dua itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa lagi hanya menerima anggur saja. Makanya Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk mengingat ya akan adanya roti dan anggur itu. Karena tetap juga bagi kita yang sekarang kan juga harus melihat bahwa ada kematian. Harus ada kematian. Jadi roti dan anggur itu bukan, wow saya hidup baru. Betul hidup baru, tapi hidup baru yang mana? Tentu saja harus melihat ada kematian. Jadi tidak akan ada kehidupan kalau tidak ada kematian. Dan kisah ini memang menasihat. Maksud saya begini, kita juga tahu lah pasti di dalam penjara itu kan bukan cuma Yusuf. Tapi kemudian kenapa dua orang ini khusus dimention dimasukkan ke dalam penjara? Ini kembali kisah yang dibangun oleh Allah. Jadi ingin memperlihatkan bahwa di dalam penjara itu ada dua hal yang terjadi yang tadi saya sudah katakan itu kan. Yang satu ditinggalkan, ditanggalkan, dan yang satu dipulihkan bersama-sama dengan sang raja itu. Ya. Oke, baik Pak JK. Kemudian ada satu hal lagi juga, Pak, yang mungkin bagi banyak kalangan Kristiani masih terdistract begitu dengan cerita Yusuf di rumah Potifar itu. Jadi ketika ini mereka coba melihat apakah ini gambaran Kristus, mereka bingung mengenai mengapa ada fragmen di mana Yusuf dengan istri Potifar
Mhm. Apakah ini untuk menggambarkan fragmen Yusuf dengan istri Potifar ini untuk menggambarkan karakternya Yusuf, atau memang ada cerita atau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan di balik fragmen ini sebenarnya? Ya, yang jelas bahwa di dalam kisah yang memang Allah buat itu pasti ada maknanya, ya pasti Ya, berbicara Kristus. Dan ya, saja di situ diperlihatkan bagaimana yang pertama tentu saja Yesus itu dia ketika dia datang dalam daging pun dia hidup di dalam kekudusan. Ya, dia oke, tidak mau masuk bercampur dengan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan hukum mereka pada zaman dahulu ya. Dia oke. taat tanda kutipnya kepada hukum Taurat itu. Yang Hmm, pertama. Dan yang kemudian yang kedua, kita bisa melihat bagaimana Yesus difitnah sebagaimana hmm, Yusuf difitnah, ya melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. Yang hmm, kita tahu akhirnya gara-gara Yesus difitnah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan itu, maka hmm, akhirnya dia dibunuh. Sama seperti Yusuf yang kemudian dipenjara itu. Ya. hmm. Jadi gambarannya terlihat kok di situ ya dengan jelas ya. Oke, oke. Jadi sebenarnya kekudusan itu yang mau ditonjolkan ya, Iya, dan jadi bukan fitnah soal itu juga jadi ya. bukan soal Yusuf punya moral. Sekali lagi Ah, kita lihat bukan bukan bicara moral manusia di sini yang mau ya, dikasih lihat, karena mau dikasih lihat bagaimana Yesus dengan segala eh, langkah-langkah yang kemudian dia harus lakukan gitu ya. iya, iya, iya. Meskipun cerita itu baik juga ya untuk diperlihatkan gitu kepada orang bahwa ada hubungannya dengan karakter yang baik, kan suka dibawanya ke situ. Karakter yang baik itu nanti berkatnya banyak, kira-kira begitu. Hmm, Agama akan begitu. Kan hmm, agama selalu melihat baik dan jahat kan. ya, ya. Makanya ketika ada sesuatu yang tanda kutipnya baik, mereka pikir Hmm. cocok banget dengan Yesus. Ah, Tapi bagaimana dengan Yakub yang penipu? hmm. Kalau kita kembali lagi ke kisah itu kan bingung lagi. Kok Jadi bisa bingung sih lagi. penipu dikatakan orang beriman? Kan bingung Iya, juga kan gitu. Jadi sekali lagi memang bukan agama akan tetap tetap terperangkap dalam pemahaman mereka tentang moral. Akan tetap ke situ karena tidak ada lagi yang bisa dia lihat. Tetapi sekali lagi Allah membuat rekaman-rekaman ini, iya. gambaran ini dalam rangka memperlihatkan Kristus. Jadi kita bukan melihat moral di situ, tetapi Ah, betul. apa yang akan dikerjakan oleh Yesus, apa yang Iya, akan terjadi. Dan itu kisah yang indah kalau kita mau melihatnya. Sama seperti saya katakan tadi, kita mungkin tidak pernah mendengar kisah di balik kematian Yesus itu. Paling kalau kita dengar di balik kematian, oh Yesus turun ke tempat orang-orang yang dahulu di zaman Nuh. Pasti iya, begitu pemikiran iya, kita. iya, Kita tidak pernah bisa melihat bahwa ada yang ditanggalkan dan ada yang dipulihkan. Nah, hmm, ternyata dari gambaran ini justru Allah memperlihatkan itulah yang terjadi. Dengan kata lain begini maksud saya. iya, Gambaran yang Allah berikan itu berlaku bagi kita yang percaya. Kan kita suka dengar hmm, begini kan. Kalau kamu mau terima hidup baru, maka manusia lama harus mati. Lo matinya bagaimana? Nah, ini dikasih lihat begitu. iya, Di dalam kubur itu, di dalam penjara itu, Kristus yang sudah mati, yang harus juga menjadi kematian kita itu, dia kasih lihat ada yang ditanggalkan, daging itu, roti itu, dan ada yang dipulihkan bersama dengan Allah. Nah, kita ini yang bangkit, yang kemudian kita sebut dengan bangkit itu ya. Bersama dengan Allah kita dipulihkan. Jadi ada yang mau dikasih lihat ada penanggalan dan ada pemulihan. oke, baik. Berarti memang itu benang merahnya, Pak ya, bahwa Iya, itu yang sebenarnya harusnya dilihat begitu. iya. Bukan bukan hal-hal lain yang sebenarnya ya memang kadang-kadang kita bisa saja terhanyut dengan dramatisasi dari cerita Iya, ini. Karena dan kan itu sepertinya too good to be true lah begitu ya. iya, iya. Dan itulah sebenarnya yang kita harus pahami dengan peristiwa perjamuan. Ah, Ya, kan ada roti, ada anggur. iya. Nah, roti dan anggur ini kisahnya mana? Ya ini di penjara ini. Tukang Hmm, roti dan tukang minum. Ada tukang roti dan anggur. Apa nih makna daripada roti dan anggur? Ya, iya, ini kita bisa melihatnya, kita bisa kaitkan juga ke situ ya. iya, 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 iya. Ya, Bukan bukan malah asik-asik bahwa Tuhan mengatakan kepada saya gitu, menceritakan penglihatan-penglihatan yang iya, katanya dia terima kan gitu ya. iya, iya, Mimpi, dia dapat iya, mimpi, iya, lalu itu dijual untuk sesuatu iya, yang bagaimana gitu ya. iya, 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 iya. Baik, Pak. Silakan Pak Untung. Terima kasih Pak Elso.
Pak Yahya, itu Kejadian 41 ayat 40. Itu gambaran Yusuf, gambaran Kristus, Firaunnya gambaran Bapak, gitu. Iya, iya. Nah, kalau di ayat 40 kan derajatnya kan beda. Apakah Tuhan Yesus Kristus dengan Bapak itu derajatnya beda atau memang sama? Derajatnya sama-sama penguasa, Pak. Ya. Sama-sama penguasa. Kalau di 40 kan Firaun setingkat lebih tinggi. Tastanya lah tidak bisa diserahkan ke Yusuf. Jadi Yusuf levelnya satu tingkat di bawah Firaun. Kalau Bapak sama Kristus bagaimana? Sama. Jadi ini bukan tahtanya tidak bisa diberikan, sama-sama punya tahta. Karena kan Yusuf itu juga menjadi Firaun, tanda kutipnya. Jadi seluruh Mesir harus datang kepada Yusuf. Tidak boleh langsung ke Firaun. Sama seperti Bapa. Untuk bisa datang kepada Bapa, kita harus datang kepada anak. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui anak. Kan itu ada ayatnya kan? Jadi itu terjadi pada Yusuf. Jadi mereka punya tahta yang sama, artinya sama-sama penguasa. Di situ dikatakan dalam ayat yang 40 ya Pak ya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Maksudnya apa? Maksudnya artinya bukan berarti Firaunnya tidak punya tahta. Itulah maksudnya dia Pak. Jadi maksudnya Firaun tetap punya tahta. Tapi Yusuf juga diberikan tahta. Gitu. Jadi Yusuf kalau kita lihat di bawah sini, kemudian kan ini penting nih Pak. Firaun menanggalkan cincin meterainya. Nah, cincin ini kan kalau kita tahu kan merupakan tanda kekuasaan kan, Pak? Ya. Jadi kuasa Firaun itu diberikan full kepada Yusuf. Jadi Yusuf memerintah full atas Mesir. Cuman tetap aja Firaun punya tahta. Itu maksud dia dengan perkataan tahta ini kelebihanku daripadamu. Artinya saya juga masih punya tahta gitu loh, Pak. Kemudian kalau kita lihat di sini, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh. Jadi seluruhnya. Jadi dia juga menjadi Firaun. Jadi ada Firaun dan ada juga Yusuf sebagai Firaun. Ya. Jadi justru di sini terlihat bahwa itu yang saya mau kasih tahu tadi, teman. Pak Untun tanya bagus. Ternyata Yusuf tidak menggantikan Firaun. Karena Firaun masih punya tahta, Yusuf punya tahta, kekuasaan dipulihkan, dia punya baju kemuliaan tanda kutipnya dipulihkan. Ingatkan waktu di zaman di rumah Yakub kan dia punya baju yang berwarna-warni, baju yang indah itu dalam pasal 37. Nah, sekarang dia juga dikenakan lagi jubah kebesaran. Nah, ini seperti Yesus yang turun ke dalam kematian lalu dipulihkan dengan kemuliaannya. Ya. Oke, Pak. Oke, thank you. Thank you, Pak. Thank you, Pak Yosa. Iya, Pak Untung. Saya tertarik juga dengan apa yang memang Pak Untung tadi ulas ya. Di 41 ayat 55, ayat ini sangat menarik. Iya. Jadi ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuat dan lakukan apa yang dikatakan kepadamu. Iya. Inilah firman itu ya Pak ya? Iya. Jadi nggak ada orang yang bisa datang ke Firaun tanpa melalui Yusuf. Ya. Ini bagus sekali kisah ini. Jadi kita bisa melihat orang mau datang, kita langsung aja ke Firaunnya. Betul. Kan gitu kan. Mungkin ada juga di situ pangko bubuinya misalnya begitu. Saya kenal sama Firaun. Iya kan? Ayo kita ke Firaun. Apa itu Yusuf? Itu kan orang lain itu yang jadi Firaun sini. Bisa aja kan ada seperti itu. Ternyata waktu mereka datang ke Firaun bilang, lewat Yusuf dulu. Iya. Nah, ini gambaran sebagaimana tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Yusuf. Dan tidak ada orang yang bisa menerima kehidupan tanpa melalui Yusuf. Iya. Ya, gitu ya. Jadi meniadakan anak itu sama dengan berada dalam kematian. Atau tidak dapat apa-apa ya Pak ya? Wah, bukan cuma nggak dapat apa-apa, memang tetap tinggal dalam kematian. Iya. Kelaparan itu kan di situ kasih lihat ya. Betul. Nah, karena begini juga yang mungkin menggelitik kita adalah mengapa Firaun tidak memilih
untuk dia yang mengatakan begitu kan. Iya, Ketimbang dia kasih ke Yusuf kan gitu. Kenapa dia tidak ambil panggung di situ? iya, Firaunnya, justru itu. kira-kira gitu. Itu Yang hebat ya. menariknya, Itu karena hebat. Iya, Firaun kan bukan anaknya gitu, iya, iya, bukan calon mahkota berikutnya gitu, tidak. Tapi dia seperti merelokasi arah kekuasaannya itu ke Yusuf begitu, orang lain, bukan orang Mesir begitu. iya. Itu kan jadi sesuatu yang why begitu ya. Itu hebatnya. Jadi itulah kisah. Ya, artinya maksud kita kalau kita bicara kalau kita mau touch dengan pola pikir manusia, nggak masuk akal. Betul. Tetapi sekali lagi ini kan gambaran yang ala rajut. Hmm. Nah, kita nggak punya pilihan di situ. Kita hanya tinggal melihat apa yang menjadi kehendak Allah. Iya. Gitu. Yes, yes. Baik, ada pertanyaan pertama dari Pak Aryadi. Pertanyaan pertama, Pak, dalam kisah ini Yusuf dipanggil dan dia hidup dalam panggilannya sampai menderita dibuang oleh saudara-saudaranya. Apakah dalam hal ini bisa dikatakan bahwa panggilan Tuhan itu selalu bertentangan dengan dunia ini? Itu pertama. Pertanyaan kedua, dalam prosperity gospel, selalu melihat kisah Yusuf diambil dari sudut pandang kemakmuran, sama dengan Yusuf yang taat, diberi kuasa untuk memerintah dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Pertanyaan yang kedua ini adalah, apakah pandangan ini total salah atau beberapa yang benar? Nah, pertanyaan ketiga, ini saya bacakan dulu, nanti kita ulang satu persatu ya Pak, supaya Pak JK tidak terlalu padat. Pertanyaan ketiga, apakah itu berarti posisi Bapa atau Firaun lebih tinggi dari anak atau Yesus? Bagaimana pendapat Pak JK mengenai ini? Nah, untuk pertanyaan pertama, silakan Pak. Iya, jadi kalau kita bicara tentang Yusuf ini sekali lagi harus dilihat bahwa ini adalah gambaran Kristus ya. Jadi ini bukan gambaran manusia. Ini adalah gambaran Kristus. Dia diutus, dia punya misi, lalu dia kerjakan misinya dengan baik, lalu kemudian dia kembali kepada pemulihannya. Dan itu diperlihatkan bagaimana tadi Yusuf. Nah, apakah ini juga panggilan bagi kita? Panggilan bagi kita tentu saja untuk menerima Yesus yang dalam peranan itu sudah dikerjakan oleh dia. Jadi panggilan bagi kita itu tidak sama dengan bagaimana Yesus diutus, tetapi panggilan bagi kita tentu saja menerima kematian Kristus. Nah, apakah menerima kematian Kristus itu sama dengan menderita seperti Yusuf? Tentu saja tidak. Jadi menerima kematian itu kan bukan penderitaan. Penderitaan kalau kita tidak mau menerima kematian itu. Tetapi kalau kita menerima kematian itu kan kematian sudah berlaku. Tinggal memberlakukannya di dalam kehidupan kita. Jadi kematian bagi manusia lama itu sudah berlaku, tinggal kita menerima kematian itu sebagai kematian kita. Dan itu bukan penderitaan bagi kita. Jadi kisah Yusuf sekali lagi tidak dapat diambil sebagaimana kisahnya manusia yang harus menderita dulu, lalu baru dia bisa masuk ke dalam kemuliaan. Bagi kita, panggilan itu bukan menderita. Panggilan bagi orang percaya itu mati. Jadi nggak ada penderitaan di situ seharusnya. Karena kematian kan bukan penderitaan. Kematian itu kan keterputusan dengan yang sebelumnya, kehidupan yang pertama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, dalam prosperity gospel, Yusuf ini dikisahkan seakan-akan diambil sudut pandang kemakmuran. Yusuf yang taat, diberi kuasa, memerintah, memiliki kekayaan luar biasa, dan seterusnya. Apakah pandangan itu total salah atau ada beberapa yang benar? Pandangan ini jelas total salah kalau dikenakan kepada manusia. Ya, kalau dikenakan pada manusia itu total salah. Pandangan ini jelas bahwa Yusuf itu adalah gambaran Kristus. Jadi tentu saja yang disebut kemakmuran di sini yang adalah berbicara kemakmuran manusia itu tidak tepat sebagai yang dikisahkan Yusuf. Yang dikisahkan Yusuf bukan itu tujuannya, karena kita bisa melihat kemudian ratusan tahun kemudian bangsa Israel justru bukan hidup dalam kemakmuran di Mesir itu. Justru Yusuf yang tadi sudah membawa mereka tanda kutipnya bangsa Israel ke Mesir, justru bangsa Israel di Mesir itu menderita.
bukan lagi jadi makmur. Jadi tidak dapat dikatakan sebagai gambaran kemakmuran manusia. Tetapi sudutnya dalam rangka untuk memperlihatkan bagaimana Yesus yang begitu mulia, dia mengambil rupa manusia yang begitu merendahkan diri sampai mati, kemudian dia dikembalikan ke dalam kemuliaannya. Jadi kalau kita mau melihat, ini bukan mulai daripada, gini maksud saya, jadi kita harus melihat bahwa kisah Yusuf ini bukan mulai dari penderitaan, baru dapat kemakmuran. Kan kita sudah bahas tadi, bagaimana Yusuf itu ketika berada di rumah bapaknya, dia tanda kutipnya dalam kondisi makmur. Dia disayang oleh bapaknya, dia dapat pakaian yang terindah, dia punya kemampuan mimpi yang bagus tentang raja dan sebagainya. Dia memiliki hal-hal yang tanda kutipnya makmur. Jadi salah kalau melihat bahwa Yusuf mulai dari penderitaan. Justru sama seperti Yesus yang dalam kemakmuran itu tanda kutipnya turun menjadi hamba, menderita, mati, baru kembali lagi kepada kemuliaan dia. Jadi total salah ya pandangan itu, bukan ada yang benar. Pertanyaan yang ketiga, apakah itu berarti posisi Bapa dalam gambaran Firaun lebih tinggi? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Anda dan saya, kita semua menilai Bapa itu lebih tinggi daripada anak? Bagaimana kita bisa menilainya? Dari sisi apa kita bisa menilai dia lebih tinggi? Sementara tidak ada yang tertinggi bagi kita, penguasa yang tertinggi bagi kita selain daripada sang anak. Karena kepada kita, penguasa kita itu Yesus. Gitu ya. Nah, apakah lalu berarti Yesus dikuasai oleh Bapa? Bukan itu yang diperadakan di sini. Karena tidak ada perkataan, aku lebih tinggi daripada kamu. Firaun tidak mengatakan hal itu. Artinya, yang kita bisa lihat terjadi di Mesir itu ada dua yang memerintah. Ada Bapa, ada Firaun, dan juga ada Yusuf. Tetapi seluruh pemerintahan itu kuasanya diberikan kepada Yusuf, sama-sama memerintah. Apakah Firaun lebih tinggi? Tidak ada kisahnya di situ. Jadi, gambaran bahwa Bapa lebih tinggi daripada anak itu cuma perkataan manusia. Manusialah yang mengartikannya lebih tinggi dan lebih tidak lebih tinggi. Di dalam roh, nah ini bagus kalau kita mau lihat. Di dalam roh tidak ada tinggi-tinggian. Oh, rasul lebih tinggi daripada jemaat. Enggak. Pendeta lebih tinggi daripada jemaat. Tidak. Di dalam roh enggak ada. Kenapa? Karena kita tuh satu tubuh. Satu tubuh. Begitu. Di dalam roh itu lebih banyak berbicara fungsi, bukan posisi lebih tinggi yang mana. Sebagaimana di dalam dunia. Kalau dalam dunia, pasti ada lebih tinggi, ada lebih rendah. Karena memang dosa seperti itu, jenis manusia itu seperti itu. Dia ingin berkuasa terhadap yang lain. Makanya siapa yang lebih tinggi? Itu memang sudah menjadi mindset manusia. Tapi dalam Allah tidak seperti itu ya. Dalam Allah itu berbicara, kalau saya lihat sih, fungsi. Sama seperti tadi ketika Firaun berkata, tahta ini yang membedakan aku dan engkau, berarti fungsinya aja. Tapi bukan berarti Firaun lebih tinggi. Ternyata kan kita bisa lihat ketika orang datang pada Firaun, kamu datang pada Yusuf aja. Jadi Firaun malah tidak memperlihatkan saya lebih tinggi daripada Yusuf. Tidak kan? Jadi konsep berpikir yang harus dirubah tentang Bapa dan anak ini. Oke. Ya. Yang jelas ada satu benang merahnya yang kita harus lihat di situ. Tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui anak. Ini kunci. Makanya kita sering sekali mengkritisi oneness. Bapa jadi anak atau anak jadi bapa, itu total tidak ada ceritanya dalam Alkitab. Jadi itu karangan manusia yang benar-benar terlihat ketika gambaran-gambaran Kristus kita sodorkan. Ya. Oke. Baik, Pak. Demikian Pak Riyadi. Pak Riyadi mungkin ada lagi yang mau di-elaborate. Silakan. Ya. Oke, Pak. Jadi itu jelas, Pak. Soalnya dulu saya dapat pengajaran juga bahwa Bapa lebih paling tinggi, Yesus kedua, dan Roh Kudus itu yang ketiga. Berarti itu ya keliru ya, Pak ya. Jelas, Pak. Thank you, Pak. Ya, ini memang kelemahan di dalam mereka yang berusaha menjabarkan tentang Tritunggal. Dan Tritunggal itu sendiri juga sudah kelemahan, begitu. Jadi menerangkan suatu kelemahan dengan kelemahan yang lain makin lemah jadinya. Ya itulah manusia memang akan datang dengan berbagai macam teori.
gitu, untuk membela mereka punya pemahaman. Oke. Kalau menurut saya memang ya manusia mampunya memang cuma segitu aja Pak. Iya. Artinya ketika dia bilang bapak dan anak, pikirannya tuh langsung, oh bapak Iya, ini lebih ini lebih langsung powerful. hierarkis begitu ya. Iya, lebih powerful. Kalau gitu ngapain ada anak, kita langsung aja kepada bapak, kan begitu nanti. Itulah, Iya kan? betul betul. Tapi yang lebih kelewat lagi sebenarnya Pak, yang kita juga tahu sama tahu lah gitu ya, bahwa hierarki itu memang disetting sedemikian rupa itu untuk katanya itu alkitabiah begitu ya. Padahal ya kalau kita lihat dari pola-pola seperti ini itu tidak ada alkitabiahnya. Contohnya pengampunan dosa harus ke orang tertentu kan begitu ya. Nah, iya. Kemudian yang berhak menerima ini dan itu harus lewat prosesi ini dan itu gitu. Jadi bagaimana ya mau dibilang memang itulah permainan dunia itu ya Pak ya. Iya. Yang mereka buat sengaja seperti itu untuk supaya ada yang diproyekkan lah kira-kira begitu. Saya lihat itu memang mental budak. Budak itu kan selalu melihat ada penguasa. Jadi memang manusia seperti itu. Dia sudah berada di dalam kuasa iblis, maka mentalnya tuh mental budak itu selalu ada. Bagaimana sekarang dia menjadi penguasa lalu ada budaknya lagi dan seterusnya. Jadi hierarki itu mereka bangun dengan mental mereka sebenarnya. Tetapi justru kan kalau di dalam Allah itu kan ada kemerdekaan. Nah, ini bagus. Apa sih kemerdekaan? Kemerdekaan artinya bukan perbudakan. Ya. Jadi hierarki yang ada di dalam perbudakan itu tidak ada di dalam Allah, hierarki itu. Kalau tadi Pak Jo sudah mention hierarki, artinya mindset kita di dalam Allah tidak boleh ada hierarki itu. Iya. Harus dihilangkan gitu hierarki. Iya, tapi kita memang doyan Pak dengan yang kayak begituan gitu. Iya, Umpamanya kita sakit nih. Kita rasa-rasanya tidak berdaya doa kita gitu. Jadi perlu ada pendeta yang berdoa buat kita. Ah, itu kayaknya lebih pas itu Iya, kan. iya. Nah, jadi kita yang ciptakan itu sebenarnya karena kita sudah dilatih dari awal seperti itu, akhirnya kita terbiasa jadi seperti itu ya. Mental budak, jadi sekali lagi itu mental budak memang. Ya, itu jelas loh. Itu kalau bahasa Batak, maaf ya, bahasa Batak itu hatoban namanya. Jadi budak. Jadi ada konsep mental budak. Budak tuh memang pikirannya tuh ya sampai di level 2 aja lah kira-kira. Memang enggak akan pernah terus bisa dia seperti itu. Benar, dia tidak pernah mau menjadi yang di atasnya gitu. Betul. Selalu harus dia, ya saya cukup di bawah, saya memang begini. Ya memang saya kan cukup manusia aja, Pak. Selalu bikin dosa. Dia tidak bisa melihat bahwa dia itu orang yang sudah ditebus. Ya kan saya namanya juga masih dalam daging, kan masih bikin dosa, Pak. Kan gitu. Itu mental budak kalau menurut saya. Walaupun orang itu sudah lahir baru ya, kalau dia melihat dirinya seperti itu sekali lagi ya, masih manusia lama punya mental. Iya. Sampai satu waktu saya surprise dengan ketika ada satu keluarga, dia mau pergi ke luar negeri, dia minta dulu pendeta doakan dia supaya pergi pulang selamat. Oh iya. Saya pikir apa hubungannya? Kenapa tidak berdoa sendiri? Saya bilang. Saya bisa mengerti kalau misalnya masalah sakit penyakit itu ada hubungannya lah dengan karunia yang mereka pikir kita nggak punya karunia. Bapak pendeta ini punya, mungkin begitu konsepnya ya, konsep-konsep lamanya begitu. Tapi ketika untuk ke luar negeri aja minta didoakan begitu. Itu sama aja itu hatoban juga itu ya Pak. Kalau saya justru melihatnya, sorry ya buat kita yang masih aktif di gereja dan apa, kita bukan menyinggung pribadi ya. Yang saya justru melihat yang parah itu bukan si jemaatnya. Jemaat dengan mental seperti itu kan mungkin karena tidak punya banyak background pengenalan akan Allah. Yang saya lihat parah itu si pendetanya. Kok dia biarkan jemaatnya dalam mental seperti itu? Kok dia pelihara begitu loh? Supaya bagaimana dia yang diundang? Kok bukan dididik bahwa mereka punya satu posisi dalam sebagai tubuh Kristus? Ya kan? Karena semua orang kan punya akses kepada Kristus. Nggak punya batasan. Tapi kalau kita lihat di dalam agama, ya itu dipelihara, Pak. Itu dipelihara. Dan mental itu terjadi memang. Seharusnya ini di-break oleh mereka yang sudah lahir baru.
siapapun posisinya, ya di mana saja, apakah dia seorang pendeta atau seorang jemaat, seharusnya kan kita sama-sama memberikan wawasan yang ada dalam Kristus. Khususnya kalau sebagai pemimpin, ya kita memberikan pemahaman itu kepada jemaat. Kalau pemikiran saya sih harusnya begitu ya. Yang mengejutkan saya yang saya katakan tadi, kok itu dipelihara? Tapi ternyata memang begitulah kemauannya. Gitu. Ya. Baik. Oke, Pak Joseph, silakan, Pak. Ya, thank you Pak Jo, Pak Yahya untuk pencerahannya. Pak, kembali ke konteks ini Pak, yang tadi pembahasan Pak Yahya ini sangat menarik. Ya. Di dalam roh, Bapa, Anak, tidak ada hierarki termasuk Roh Kudus. Ya. Iya. Tapi kalau di dalam fisik, ada dong hierarki. Misalnya, anak menghormati bapak ibunya, hormatilah ayah ibumu, kasihilah. Nah itu gimana Pak? Pasti ada hierarki dong ya, kalau dalam fisik Pak. Ya. Tapi sekali lagi kan tekanannya di situ karena bicara soal menghormatinya kan Pak, bukan soal hierarkinya. Kalau menurut saya sih. Tetapi soal menghormatinya. Namanya orang tua, dia yang membesarkan, dia yang ini. Jadi kalau saya lihat bukan soal hierarki di situ yang ditekankan. Walaupun tentu saja di dalam budaya ada masalah-masalah hierarki itu. Ya. Kata yang dipakai oleh Yesus terhadap Bapa, contohnya, itu dia tidak berkata Bapa lebih tinggi dari aku posisinya, tapi dia berkata Bapa lebih besar daripada aku. Nah, apakah lebih besar itu sama dengan hierarki pemahaman kita lebih tinggi? Tidak sama. Tidak sama seperti itu. Karena kalau kita mau melihat di dalam perkataan Yesus yang lain, dia katakan Bapa dan aku satu. Jadi kebersamaan itu justru yang terpenting. Nah, bagaimana menjelaskannya tentu saja pasti harus ada penjabarannya soal kata besar. Sekali lagi penjabarannya lebih besar itu bukan berarti hierarki sebagaimana di dalam manusia. Dalam manusia mereka bisa bangun hierarki atau apa saja, silakan saja. Tapi sekali lagi, kehidupan dalam manusia itu tidak sama dengan kehidupan di dalam Allah. Jadi kita tidak bisa menerapkan konsep kehidupan dalam dunia ini begitu benar-benar terjadi sama dengan di dalam Allah. Kalau sama, maka nggak ada gunanya itu roh. Kalau saya melihatnya begitu, kan kita dunia kan daging, kan ada perbedaan daging dengan roh. Nah kalau ada perbedaannya, nggak mungkin sama kan? Jadi kita tidak bisa membawa pemahaman daging ini ke dalam roh. Kenapa? Karena yang dalam daging itu cuma gambaran-gambaran saja yang dapat kita pakai karena keterbatasan kita, karena kita bukan dalam roh, gitu Pak. Iya Pak. Thank you Pak Yahya, Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati Pak Jo. Silakan yang lain Pak. Oke, silakan Pak Him. Selamat malam Pak JK. Selamat malam Pak Yosua. Saya hanya membandingkan saja Pak. Sebenarnya kan kalau mau jujur ini Yusuf ini kan tokoh besar di bangsa Israel. Tokoh kebanggaan, cerita ini pasti juga bagian dari Taurat yang diulang-ulang. Kitab Taurat yang diulang-ulang diceritakan dari generasi ke generasi. Jadi kalau kita bisa tahu rahasia ini sedemikian rupa seperti yang Pak Yahya sharingkan, itu buat saya rahasia besar. Kuncinya apa Pak? Apakah ini karena kita sudah percaya pada realitas Kristus yang mati, bangkit di kayu salib, dan kita sudah mendapatkan iman anak Allah itu sebagai kunci atau gimana Pak? Karena di luar kita, cerita Yusuf ini kan jadi kayak semacam cerita dongeng, seolah-olah orang yang kudus, orang yang dekat dengan Tuhan, yang hatinya melekat dengan Allah, itu orang yang bisa diselamatkan dari yang terpuruk, jatuh paling rendah di bawah, bisa menduduki puncak. Ya ini sering dipakai dalam memotivasi orang gitu loh. Jadi ini perlu konfirmasi dari Pak Yahya, apakah karena kita percaya pada realitas yang tadi saya sebutkan itu yang membuat Kristus dan Roh Kudus membuka rahasia-rahasia ini kepada hidup kita, seperti itu. Terima kasih Pak Yahya. Ya, yang jelas yang pertama kita sudah punya iman. Iman itu kan realita Kristus. Roh Kudus sudah berikan kepada kita. Nah, realita Kristus ini ketika kita coba lagi gali di dalam tulisan-tulisan
para nabi dan para rasul, maka realita yang diberikan pada kita itu kita akan lihat. Kalau kita tidak mau melihatnya menurut teologi. Jadi sebelum kita menerima iman, kan kita menerima teologi dulu. Ajaran-ajaran manusia, ajaran-ajaran agama tentang Kristus. Nah, kita melihat Alkitab itu dari sudut pandang teologi, dari sudut pandang ajaran-ajaran agama kita. Nah, ketika seseorang lahir baru, dia diberikan iman. Sudut pandangnya harus berbeda. Harus berbeda. Kalau sama, pasti bukan iman. Karena sekali lagi, kita kan sekarang lahir baru. Dunianya baru, pikirannya baru. Nah, sudut pandang yang diberikan kepada kita di dalam ciptaan yang baru ini, itu iman. Karena itu realita Kristus. Nah, ketika iman ini kita mulai lihat, dan ketika kita kembali membaca Alkitab, dilihat dari sudut pandang iman ini, akan terlihat beda pemahaman kita dengan sudut pandang manusia. Jadi kita yang sudah dalam Kristus itu mempunyai dua sudut pandang yang sudah kita tahu, yang mana yang lama, yang mana yang baru. Nah, itu harus dilihat dari iman sekali lagi. Karena kisah-kisah yang di Perjanjian Lama itu kan ditulis sebagai bukti dari sebagai gambaran daripada iman itu. Jadi jelas karena kita sudah punya iman dulu, Pak. Iman yang Kristus itu. Nah, ketika kita berbicara tentang hal-hal yang dalam Perjanjian Lama, kalau kita lihat di dalam buku Kitab Perjanjian Baru, Paulus, Petrus, penulis Ibrani khususnya melihat kehidupan yang ada di dalam Perjanjian Lama itu dari sudut pandang iman. Makanya berbeda cara mereka melihatnya. Sama seperti yang kita katakan tadi. Dari sisi agama, melihat Yakub itu penipu. Tapi dari sudut orang beriman, kalau kita baca kitab Ibrani 11, justru di situ ditulis, Yakub itu karena iman. Ya kan? Karena iman. Jadi semuanya orang-orang itu adalah orang-orang beriman. Termasuk Yusuf. Berarti kisah Yusuf itu adalah kisahnya iman, tanda kutipnya. Jadi orang itu harus punya iman dulu, baru bisa membaca kitab kisahnya Yusuf. Barulah kita bisa melihat di situ, oh sesuai atau tidak. Apa dia punya benang merahnya? Apa yang menjadi intinya? Kristus. Sekali lagi iman itu Kristus, jadi bukan manusia. Nah, kalau kita melihat tadi ajaran agamawi itu, intinya mereka itu manusia. Bagaimana moral manusia, bagaimana penderitaan manusia yang diangkat karena dia setia dan taat kepada Allah. Manusianya intinya dia. Kalau iman, manusianya nggak ada. Kalau iman, di dalam kita membaca Alkitab itu, kita harus menyingkirkan diri kita. Jadi paling bagus ketika kita membaca Alkitab, jangan berpikir Alkitab itu menulis untuk kebaikan-kebaikan saya. Berbeda kan? Nah, berbeda sekali dengan anjuran agama kan? Agama bilang, bacalah Alkitab, karena itu diberikan untuk kebaikanmu. Justru Alkitab diberikan itu untuk memberitakan, saya harus mati. Apanya yang baik? Kan saya harus mati. Nah, kalau kita melihat dengan pola pandang itu, bahwa bukan saya yang diberitakan ini, dalam buku ini, maka kita akan melihat Kristus. Jadi setiap kita membaca Alkitab itu, apakah buku Perjanjian Lama atau buku Perjanjian Baru, sekali lagi kita harus kembalikan pemahaman kita bahwa ini bicara Kristus, ini bicara Kristus, ini bicara Kristus. Nah, kalau kita melihat kita sudah mindset itu, maka kita akan bisa melihat kisah Kristus di situ. Ya. Kalau kita kan clear sekarang Pak, ada tuntunan Roh Kudus di dalam kita. Tapi ketika Yusuf waktu itu menafsirkan mimpi Firaun dan mimpi juru roti dan juru anggur, itu ada inspirasi dari Allah dong Pak ya? Pasti. Semua mereka yang terlibat dalam gambar-gambar itu, gambar Kristus itu, pasti ada yang main begitu loh Pak. Ada. Kenapa? Karena kan yang saya katakan tadi, Allah merajut kisahnya. Iya. Nah, tentu saja ada di dalam yang tidak Allah rajut itu tidak dimasukkan dalam Alkitab. Tapi yang masuk dalam Alkitab itu pasti ada campur, ada skenarionya. Ya, si Yusufnya tidak merasa, Yusufnya tidak melihat, ya kan? Dia karena apa? Karena dia kan bukan hidup dalam realita. Kalau kita sekarang sudah hidup dalam realita, dia kan dalam peranan dia sebagai gambar. Nah, itu dia kerjakan dengan biasa begitu, Pak. Sama seperti kita sebenarnya, kita juga kerjakan dengan biasa. Iya, terima kasih. Silakan yang lain.
Baik, terima kasih Pak Him. Silakan Pak Saragi mungkin. Terima kasih Pak Jo. Iya Pak. Selamat malam Pak JK. Malam. Kalau kita merunut dari kronologi perjalanan daripada Yusuf dari pembuangan oleh saudara-saudaranya sampai tiba di istana Firaun, dan selama di istana Firaun dia dikerjain oleh Potifar dan dia tidak melakukan apa-apa, dan dia dipenjara, dan dia dipenjarakan juga dengan orang-orang bekas pelayan istana Raja Firaun. Nah, tadi bilang Pak JK juga kebetulan dia satu tempat, satu sel dengan orang-orang istana, sehingga perjalanan itu semua diatur seolah-olah secara kebetulan. Nah, saya mau tanya, kebersamaan dan penempatan satu sel dengan pegawai istana dan semua yang dilakukannya, apakah itu secara kebetulan atau memang sudah disaing oleh Allah, atau seperti orang di luar sana bilang, karena campur tangan Tuhan melihat Yusuf baik, sehingga semua terjadi seperti sudah diatur. Atau semua sudah atau seperti tadi semua sudah dirajuk oleh Allah seperti yang tadi yang Pak JK jelaskan itu. Iya, Terima kasih. Ya, itu rajutan Allah. Itu memang Allah yang desain seperti itu. Maksudnya begini, di dalam tadi kan saya katakan juga di dalam penjara itu kan bukan cuma ada juru minum dan juru roti, pasti ada yang lain. Mungkin ada juru parkir, mungkin ada juru kunci. Kita nggak tahu ya kan, banyak. Tapi kenapa yang diangkat cerita itu juru minum dan juru roti? Kenapa itu masuk dalam Alkitab? Sekali lagi kita percaya Alkitab itu kan disusun oleh, kita percaya itu, oleh Allah. Allah yang susun ceritanya. Nah, kemudian kan Roh Kudus bekerja di situ. Tentu saja cerita itu juga pasti sudah didesain, tanda kutipnya ya, tanda kutipnya desain. Bukan berarti si pelaku ini sudah membaca desainnya, bukan itu yang saya maksud. Mereka melakukan hal yang biasa, tetapi sebenarnya itu adalah hal yang memang Allah ingin gambarkan, begitu Pak. Si juru roti dan juru minum ini, mereka melakukan kesalahan biasa, mereka lakukan, tapi ternyata itu masuk dalam skenario-nya Allah. Nah, ini kita tidak bisa membayangkan seperti pola pikir manusia. Jadi ada semacam kesengajaan dari Allah atau bagaimana. Kalau menurut saya, sengaja atau nggak sengaja, itu memang Allah punya area, Allah punya kuasa. Gitu ya. Untuk membedakan semua itu, untuk mendesain semua itu. Sama seperti Adam dan Hawa, kenapa dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Ya itu sudah masuk dalam rancangan Allah. Itu memang sudah, kalau saya suka bilang, itu sudah desainnya Allah. Begitu, Pak. Jadi kita tidak melihat bahwa itu karena kebetulan menurut manusia, bukan itu. Itu semua adalah desainnya Allah, rajutan Allah kalau saya suka katakan itu. Ya, termasuk kisah dengan istri Potifar, termasuk apa saja perjalanan Yusuf yang digambarkan dalam Alkitab itu semua sudah dirancangkan, sudah dirajut sedemikian rupa. Ya, Pak. Nah, kalau kita lihat karakter Yusuf selama di keluarganya juga malah dibenci oleh saudara-saudaranya semua, Pak. Apa artinya tidak sepadan dengan, atau artinya tidak sepadan dengan Kristus yang Allah yang kudus, gitu, Pak. Kenapa? Dasar apa sebenarnya pemilihan Yusuf sebagai gambaran Kristus, Pak? Yusuf itu kan tidak disukai oleh saudara-saudaranya, kan? Iya. Itu kan gambaran Yesus. Yesus 2000 tahun yang lalu ketika dia lahir sebagai orang Israel, dia juga nggak disukai oleh saudara-saudaranya. Maksud saya, saudara-saudara itu kan bukan cuma saudara kandung begitu, tetapi saudara-saudara ya bangsa Israel itu seluruhnya. Yang diwakili oleh juga para imam besar, bahkan orang yang menyalibkan Yesus itu kan yang menyuruhnya kan imam besar, Pak. Yang menyuruh menyalibkan itu orang-orang Yahudi, orang-orang satu bangsa dengan Yesus, satu saudara istilahnya. Sama seperti Yusuf, yang membunuh Yusuf itu saudara-saudaranya. Sama seperti itu. Jadi itu kisahnya, menggambarkannya seperti itu. Jadi ini kalau kita bicara paralelnya, ya paralel seperti itu. Sebagai gambaran aja gitu, Pak. Iya, memang gambaran. Memang gambaran. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Jo. Baik, Pak Saragi. Sama-sama, Pak.
Ya memang mungkin karena kita sudah pernah baca juga beberapa referensi begitu Pak. Jadi kadang-kadang apa yang sudah kita baca itu sudah ada di kepala begitu ya. Iya, Jadi betul. itu kadang-kadang ke-trigger apa, muncul dia kan kira-kira gitu. Iya, Nah, mungkin seperti itu ya Mas Aragi ya. Jadi iya, iya, Pak. mungkin apa yang dulu pernah Bapak ketahui gitu ya, Iya, lalu ketemu lagi dengan triggernya, nah itu ya mendorong Bapak untuk mau menggali lebih lanjut lah menurut saya. iya, 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 betul. iya. Betul. Ya, karena memang begini Pak, ada memang saya pernah juga baca beberapa tulisan bahwa memang kenapa kenapa kasus Yusuf dengan istri Potifar ini, mengapa kasusnya itu? Nah, rupanya ada satu ulasan menurut saya ya make sense saja gitu, bukan baik tapi make sense saja, bahwa kasus kalau orang Mesir, seorang pejabat Mesir, istrinya diganggu, itu hukumannya mati. Yang mengganggu itu mati itu. Nah, jadi apa yang dilakukan, hukuman yang diterima oleh Yusuf ini sebenarnya hukuman mati. Karena bayangkan saja kastanya kan sudah jauh itu. Orang Ibrani budak mengganggu istri pejabat itu. Itu bukan itu dinilai dan dicari gitu ya referensinya, itu hukumannya memang mati. Jadi Yusuf ini memang mati ya Pak ya. Kemudian mati ini ketemu orang mati lagi. Siapa itu? Kedua orang mati ini adalah si juru minum dan juru roti. Jadi memang berkumpullah orang-orang mati ini dalam satu sel lah kira-kira begitu. Jadi memang tapi yang benang merahnya yang seperti yang diungkapkan Pak JK tadi bahwa memang ini bicara kematian ya Pak. Semua itu lewat dari kematiannya. Baru untuk menjadi kehidupan yang baru itu ya. Oke. Baik Pak JK. Saya mau gali lagi Pak di Kejadian 41 ayat 38. Nah, ini juga banyak di kalangan Kristiani juga. Bukannya memikirkan atau menangkap benang merahnya, tapi mereka sibuk dengan lihat di ayat 38 ini, Roh Kudus itu sudah ada sejak zaman dahulu. Hanya gara-gara kata the Spirit of God. Nah, apa pendapat Pak Yahya mengenai kata-kata Roh Allah yang tertulis di sini? Dalam perkataan di sini tentu saja tidak merujuk kepada Roh Kudus, karena sekali lagi Firaun kan bukan orang yang percaya Roh Kudus. Iya kan, cuman Firaun tahu ada penguasa, ada Allah. Itu maksudnya Firaun. Jadi Firaun tentu saja waktu berkata tentang dia punya roh Allah, dia berbicara dari Allah sisinya dia begitu, dari pemahaman dia tentang orang bisa bijaksana begini, orang kok bisa pintar begini, ini pasti ada roh Allah, ada roh tanda kutipnya dewanya dia atau apalah. Tetapi itu bahasa yang dipakai yang kemudian diambil di dalam kisah ini. Sekali lagi kita harus melihat bahwa Firaun ini bukan orang yang percaya Allah dalam arti Kristus itu. Ini tidak menyatakan perkataan Roh Kudus ada pada masa itu dalam manusia, bukan itu maksudnya dia. Ya. Tapi ingin dikatakan bahwa orang ini hikmatnya ini berarti dia punya Allah, punya inilah kuasa, punya Allah, punya Allah bekerja dalam orang ini. Itu kurang lebih mau dikatakan oleh Firaun. Ya, someone special lah begitu ya. Ya. Jadi usaha untuk sebenarnya yang sering terjadi adalah mencoba mengkotak-kotakan bahwa Roh Kudus itu baru ada setelah di Yerusalem begitu. Kejadian di Yerusalem itu barulah Roh Kudus ada. Nah, sebelumnya itu bukan Roh Kudus kan sibuknya di situ Pak mereka kan gitu ya. Wah, tunjukkan ayat tuh. Iya. Lihat tuh di 38 ayat 38 ada tuh Roh Kudus katanya begini. Iya. Roh Allah memang sejak dahulu ada, tapi kan tidak pernah tinggal di dalam manusia. Iya. Ya, kalau di sini kan seakan-akan tinggal dalam manusia kan. Ayat-ayat 38 itu kan penuh dengan Roh Allah. Nah, itu penuh dengan Roh Allah itu kan seakan-akan Roh Allah ada di dalam dia kan. Iya.
Perkataan itu bukan itu. Roh Allahnya sudah ada dari dahulu. Kan sudah ada di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu kalau salah. Kejadian 1. Roh Allah melayang-layang di atas air. Itu kan sudah ada. Jadi memang Roh Allah sudah ada dari dulunya. Cuman yang menjadi perdebatan itu berbicara tentang Roh Allah tinggal dalam manusia. Baik. Kemudian saya ke dokter. Dr. Albert, malam dok. Sekiranya ada yang mau di-share, silakan dok. Ya, kita sebetulnya bersyukur karena kita dapat memahami tentang gambarannya. Sehingga kita saat ini baca firman Tuhan tuh jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Nah, kalau kita lihat cerita tadi, sebetulnya sama nggak ya Pak ya dengan Filipi 2 ayat 8 dan 9 ya, 10 ya, tentang Yusuf itu ya. Benar, ini realitanya. Ya, itu makanya kita lebih gampang jadi memahami tentang realitanya setelah Pak Yaya tadi terangkan mengenai Yusuf itu. Yusuf itu direndahkan sampai dia mati kan, kalau di penjara itu kan seperti orang mati kan sebetulnya. Iya. Dia nggak punya kewenangan apa-apa kan. Iya, dan dia nggak bisa keluar dari situ sebenarnya. Bisa keluar. Ya itulah, kalau buat saya sih kayaknya gambaran ini memperjelas kita tentang Filipi 2 ayat 8, 9, dan 10-nya bagus nih ya dok ya. 10 ini 10 kan sama seperti Yusuf di... Iya, dan 10 kan. Iya. Jadi semua orang harus tunduk kepada Yusuf kan. Iya, benar. Nah, di sini kan lihat setiap orang manusia tunduk kepada bertekuk lutut di hadapan Yesus. Iya. Itu gambarannya mirip sekali gitu. Dan mungkin yang 11 ini bagus nih kan. Iya. Sama lah itu. Iya, betul. Jadi Yusuf itu dikasih kewenangan penuh. Nah, juga Yesus dikasih kewenangan penuh atas manusia Iya, betul. Jadi mirip sekali gitu. Ya itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Ya, Pak Jo. Thank you dok. Baik dok. Oke, Pak Tony, silakan Pak. Ya. Oke, baik Pak Bro JK, setelah dengar pemaparan Yusuf yang menggambarkan Kristus, saya belajar melihat lebih jauh lagi nih Pak. Nah, ternyata kan Bapak Surgawi itu ingin memperjelas Kristus, bagaimana dia menyelamatkan manusia atau saudara Kristus yang tentu sudah menerima benih ilahi nanti kan. Iya. Nah ini kan kalau kita bisa melihatnya bahwa Bapak dan anak itu adalah satu, sehingga kita tidak akan memikirkan hierarki lagi, karena kita dalam Kristus, semua memerintah dalam Kristus, semua wewenang datang dari Kristus yang sudah diberikan oleh Bapa. Nah, kalau ke depan lagi saya mau belajar lebih ingin cara melihatnya Pak JK nih sebelum dikupas ke depan, nanti mungkin ketemu minggu berikutnya tentang bagaimana Yusuf atau saudara-saudara ini datang beli makanan ke Mesir, beli gandum sampai mereka dikenalkan siapa ya Yusuf itu juga menandakan yang kemarin Pak JK buka, bahwa Kristus tidak akan datang lagi ke bumi, karena nanti ceritanya saudara-saudaranya yang datang ke Mesir gitu kan. Ya, bagus. Mereka diselamatkan, keselamatan tuh mereka datang ke Kristus gitu. Kita juga manusia harus datang kepada Kristus, bukan tunggu Kristus datang ke bumi. Kita yang dengan iman datang kepada Kristus nanti. Sepertinya nanti arahnya ke sana, saya melihat itu. Itu nyambung, jadi betul-betul masih kesinambungan apa yang Pak JK nyampaikan, betul-betul gambaran Kristus di perjanjian lama itu semua tujuannya cuma satu, bagaimana Bapa mengenalkan anak yang tunggal ini memerintah segala sesuatu dan menyelamatkan semua saudara-saudaranya, ya seperti itu prosesnya. Jadi kembali benar bahwa Pak JK bilang bahwa kalau orang tidak bisa melihat gambar ini, ya akan sampai kapanpun akan menunggu Kristus datang sebagai dengan fisik gitu kan. Maka itu tidak mungkin terjadi kalau lihat dari gambaran-gambaran yang melalui Yusuf ini jelas-jelas itu terang benderang bagaimana dia akan duduk di tahta kemuliaannya nanti, memerintah
dengan segala kuasanya nanti jiwa-jiwa yang datang ataupun keselamatan manusia itu yang datang kepada Kristus itu. Nah, nantilah mungkin Pak JK akan menyampaikannya lebih sistematis lagi, tapi saya tangkapnya ke sana arahnya. Benar nggak, Pak? Benar. Ya, sesuai dengan gambarnya lah. Kan kita nggak mungkin ngomong yang dari gambarnya. Kalau gambarnya begitu, seperti yang Pak Tony bilang, ya itu yang terjadi. Gitu. Iya. Ya, thank you, Pak. Itu meneguhkan saja. Oke. Lanjut, Pak Jo. Oke, Pak Tony. Terima kasih. Ya, baik. Pak JK, ada satu lagi yang mungkin kita baik sekali untuk elaborate adalah mengenai apa yang disampaikan oleh di Kisah Rasul 7. Kisah Rasul 7 ayat 9. Di situ disampaikan bahwa karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Karena iri hati. Nah, yang saya ingin diskusikan adalah begini. Mengapa poinnya adalah iri hati? Mengapa tidak digambarkan oleh Rasul, tertulis di sini oleh Lukas gitu ya, bahwa ini gambaran Kristus? Bagaimana menurut Pak JK? Ya, sebenarnya gambaran Kristus sudah benar. Dan saudara-saudaranya itu menjual dia, bahkan tanda kutipnya membunuh dia, itu kan memang karena iri hati. Itu kan sebenarnya gambaran orang-orang Yahudi. Ketika mereka membunuh Yesus juga karena iri hati. Karena mereka malu di depan pengikutnya, Yesus kok bisa jawab pertanyaan mereka. Ingat kan, banyak kali kan kisah-kisah itu. Jadi mereka mulai melihat kok Yesus juga udah mulai banyak pengikutnya, gitu kan. Terus Yesus bahkan Yesus tanda kutipnya bagi mereka itu membongkar kebusukan mereka. Jadi, dan itu yang terjadi pada Yusuf kan. Kan ada dikatakan pasal 37 ayat 2. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi dia juga membongkar mereka punya kejahatan, sama seperti Yesus di hadapan orang-orang Yahudi itu. Ya kan, bahkan Yesus bilang kan, dengarkan ajaran mereka tapi jangan ikuti perbuatan mereka. Kan ada seperti itu. Jadi itu gambaran memang. Dan ini yang membuat orang Yahudi akhirnya menyalibkan Yesus kan. Ya kan, dia memperlihatkan dialah penguasa, dia memperlihatkan dialah Tuhan. Nah, dan itu yang diperlihatkan oleh Yusuf melalui apa? Mimpinya. Waktu dia cerita mimpi, oh kamu mau jadi raja atas kita. Bahkan ketika dia bilang tentang bintang-bintang, matahari dan bulan itu tunduk kepada dia, wah bahkan Yakub pun protes, loh masa bapak ibumu juga tunduk kepadamu? Nah, seperti itu. Jadi memang itu gambarannya. Dasarnya memang terlihat karena iri hati. Tapi sekali lagi, ini kan gambaran. Ya. Tapi dalam prakteknya, itu pula yang memicu. Jadi sifat manusia itu yang memicu mereka membunuh Yesus dalam realitanya. Gitu, Pak. Iya. Ya, jadi ada kesamaan mengenai apa yang terjadi kepada Yesus dahulu. Ya. Ada iri hati di situ yang di bold ya, bahwa tersangkut masalah itulah ya, masalah iri hati itu ya. Baik ya. Pak Vincent mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Vincent? Iya, tadi ada hal yang poin menarik yang jadi catatan saya. Pertama adalah yang kata Yesus yang mengatakan ketika dia memecah roti, makanlah tubuhku dan minumlah darahku, itu ya Pak ya. Iya. Ini yang justru yang harusnya bisa dibongkar ya dalam praktik-praktik agamawi di gereja, khususnya dalam perjamuan itu. Saya nggak bilang perjamuan kudus, itu kan kudus labelnya gereja ya. Iya. Tapi yang dimaksud kekudusan itu betul tadi Pak, meninggalkan manusia lama kita, mati. Karena roti tadi yang dikatakan simbol daging itu ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian meminum anggur itu ya mendapatkan kehidupan yang baru ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ini kan yang pertama sudah yang paling parah yang dilakukan oleh agamawi seperti saya dulu itu. Dulu
kita berpikir bahwa wah ini sudah dekat sama Kristus nih kalau sudah jadwalnya perjamuan kudus gitu ya. Seolah-olah benar-benar Kristus ada di dalam hati saya, padahal enggak ada. Kalau enggak melewati kematian itu, pertama sudah menjiplak, sudah copycat semua kegiatan Yesus bersama murid-muridnya. Untung aja nggak ada itu apa ya Pak, keledainya sekalian dibawa ya. Jadi kalau di gereja harus bawa binatangnya seperti yang Yesus suruh ke muridnya, lebih parah lagi itu. Nah itu yang saya rasa kok bukan tidak di ini satu kebohongan, satu frame yang mau dibangun tadi karena atas dasar pemikiran manusia. Saya sih tadi melihat bahwa yang dasar yang terpenting adalah memahami kematian Kristus, meninggalkan kehidupan yang lama dan kemudian mendapatkan kehidupan yang baru. Bukan secara fisik, makan roti itu, kemudian minum anggur yang di-create oleh itu tadi sebagai jadwal rutin gereja. Nah, saya pikir juga ya ini perlu diketahui oleh umat gerejawi atau agamawi bahwa itu bukan pola pandang yang benar dalam memahami kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kedua mungkin sekali lagi dalam hal tadi Pak mengenai hierarki ini yang menarik ini Pak. Kalau saya melihatnya ini kan itulah Pak, karena sebagian besar dari kita yang berasal tadi Pak JK sampaikan bahwa bahkan dari Orok, pemahaman teologi itu sudah menempel duluan sebelum pemahaman tentang Kristus. Jadi mindset yang dibangun kalau di gereja kan benar Pak, hierarki yang ujung-ujungnya itu kan memperkuat satu kekuatan legal formal gereja atau struktur di gereja tadi untuk menunjukkan siapa penguasanya, siapa yang dikuasai. Nah, entah dan berbagai macam kepentingan tentunya di dalamnya ya. Jadi di sini isi yang saya lihat yang harus dipahami juga bahwa justru dengan adanya hierarki itu agamawi justru menghambat akses jemaat terhadap Kristus. Tidak memblok bagaimana mereka bisa datang pada Kristus. Harus lewat pendetanya, harus lewat turunannya kan banyak tadi Pak JK sudah sampaikan oleh teman-teman juga, oleh majelisnya, oleh penatuannya dan segala macam. Dan ini struktur yang justru bukanlah yang memang yang pada fungsi yang sebenarnya, karena berbeda sekali tubuh Kristus berbeda dengan organisasi gereja pada umumnya. Jadi ya itu Pak, saya rasa ini kekeliruan yang benar-benar harus dilihat, dipahami bagi siapa saja yang menonton ini nantinya, khususnya dari golongan gerejawi. Nah, kedua yang mungkin juga menjadi concern juga Pak, keprihatinan bahwa karena yang tadi Pak, pola lama itu juga bisa masuk ke dalam kehidupan pola baru, pola manusia baru, di mana kan kalau di gereja itu kan kalau bicara hierarki kita kan bicaranya sebuah perilaku meninggikan dan ditinggikan ya. Yang ditinggikan itu pasti yang udah jago skillnya, yang sudah hebat dalam memaparkan, atau yang jago doanya, jago membawakan khotbahnya, dan inilah yang saya pikir juga perlu dipahami oleh kita yang sebagai orang percaya bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai masuk juga dalam komunitas orang percaya, tubuh Kristus. Karena betul bahwa kita nggak ada yang namanya meninggikan, yang hanya ditinggikan dan kita hanya meninggikan itu hanya Kristus ya, betul ya Pak ya? Iya. Artinya di sini saya mendapat banyak Pak dari ceritanya. Yang tadi lah Pak, catatan-catatan seperti tadi dari kisah Yusuf ini Pak. Jadi saya rasa itu Pak catatan saya. Terima kasih Pak. Iya, saya rasa apa yang Pak Vincent katakan itu sangat jelas ya, bahwa perjamuan kudus itu akhirnya menjadi alat di dalam agama menguasai umatnya.
banyak ornamen yang dapat dipakai di situ ya, termasuk juga pemahaman tentang roti dan anggur. Herannya hal itu tidak dijelaskan dengan baik di dalam gereja ya, dan banyak orang mengikuti perjamuan itu seperti hal-hal yang mistik begitu kan, minum anggur seakan-akan mistik begitu. Ada yang membayangkan bahwa ini darahnya Yesus, benar-benar darahnya Yesus. Bahkan ada ajaran yang mengatakan bahwa roti itu benar-benar dagingnya Yesus, dan anggur itu benar-benar darahnya Yesus. Dan itu yang diajarkan. Dan bagaimana orang menganggap itu benar-benar roti itu daging dan anggur itu pun itu juga nggak jelas bagaimana. Karena bagaimana Anda bisa membayangkan dagingnya Yesus tetapi menerima ajaran itu. Jadi banyak hal yang tidak jelas di dalam agama. Tapi sekali lagi yang kita sering katakan, agama kan tidak melihat realita Kristus. Namun apa yang Yesus katakan itu jelas sekali, bahwa daging itu adalah tubuhnya dan darah itu adalah darah perjanjian. Anggur itu sebagai gambaran perjanjian. Makanya tadi bagus bahwa tubuhnya itu mati, tetapi yang anggur itu semacam meterai untuk perjanjian yang baru. Itu dikatakan jelas dalam 1 Korintus sebenarnya, kalau kita bahas lagi soal perjamuan itu. Dan gambarannya tadi bagus sekali Pak Bin, sudah lihat bahwa ada yang ditinggalkan dan ada yang ditinggikan. Dan itu ketika kita melakukan perjamuan, nah sekali lagi perjamuan itu tidak harus roti dan anggur. Yang namanya perjamuan itu kan pertemuan itu. Pemahaman itu harus ada. Bahwa ada yang mati dari saya dan ada yang bersekutu. Yang bersekutu ini tentu saja yang baru dalam suatu persekutuan yang baru. Ya. Nah, mengenai hierarki sekali lagi di dalam organisasi memang harus ada di dalam dunia ini pasti akan dibangun hierarki. Tetapi sekali lagi itu dalam organisasi di dalam dunia. Tetapi di dalam Kristus tidak ada hal itu. Jadi kita harus bisa membedakan antara di dalam dunia dengan di dalam Kristus. Nah, bagaimana orang membuat gereja itu? Terserah. Kalau dia mau mempraktekkan hal-hal yang dalam Kristus, harusnya tidak ada hierarki itu. Tetapi tentu saja bukan berarti tidak ada keteraturan dalam gereja. Jadi tidak ada hierarki bukan berarti tidak ada keteraturan kan. Bisa saja diatur. Nah, dalam pengaturan ini bisa dibangun susunan pengaturannya. Sekali lagi, dalam susunan pengaturan itu mau dibangun ada hierarki, silakan saja dalam rangka untuk mengorganisir. Tapi sekali lagi, itu bukan dalam Kristus. Kita harus bisa membedakan itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya kan kita ini tubuh Kristus. Apa yang kita mau praktekkan? Bagaimana yang kita mau terapkan? Ini yang kita harus kita punya pemikiran. Apakah organisasi dunia, hierarki dunia, ataukah hal-hal yang dalam Kristus? Ya, oke. Oke. Ada satu lagi Pak. Di Kejadian 37 ayat kedua sebelum terakhir, di mana apa yang disampaikan oleh Yakub. Saya menangkap ada sesuatu di ayat 35-nya, 37 ayat 35. Kata-kata Yakub ini seperti ada makna yang berbeda gitu Pak, yang spesial maksud saya. Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Apakah ini gambaran bahwa memang ketika Yesus itu disalib dan mati itu memang ya Allah itu berduka gitu. Bapa itu berduka. Tentu saja kita tidak melihat berduka itu kan seperti manusia berduka. Yang jelas di sini ada satu peristiwa yang mau diperlihatkan bahwa sang anak itu masuk ke dalam dunia orang mati. Ini kan gambarannya. Ya. Jadi kalau kita melihat di situ, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Ini kan gambaran bagaimana Yesus masuk ke dalam dunia orang mati. Ya. Yusuf mati, Yesus masuk ke dalam orang mati. Lalu ada gambaran bahwa sang bapa ini akan tanda kutipnya mendapatkan sang anak dari
antara orang mati itu. Nah, ini gambaran kematian, kebangkitan sebenarnya. Gitu kan. Jadi dia akan berusaha bagaimana sang anak ini bisa dia dapatkan dari antara orang mati itu, dari dunia orang mati, ya kan. Nah, ini yang kita baca di Alkitab bahwa Yesus itu dibangkitkan. Jadi bukan Yesus membangkitkan dirinya, tetapi dia dibangkitkan. Nah, kalau kata tadi dia dimuliakan, itu kan ada kan? Dia ditinggikan. Jadi kata ditinggikan ini itu kan ada yang melakukannya, pihak lain yang melakukannya. Nah, ini sekali lagi membuktikan bahwa selain anak ada pihak lain yang melakukannya untuk sang anak. Ini yang Bapa. Jadi lebih parah lagi kalau kita bicara oneness, anak jadi Bapa. Lalu yang bangkitkan sang anak siapa? Iya kan, yang bangkitkan sang anak itu siapa? Kalau anak jadi bapak, ya bapaknya mati dong. Begitu dia mati, lalu bagaimana dia menjadi bapaknya? Nah, karena kalau ya itu menurut saya sekali lagi makin terlihat lah perbedaan gambaran yang Allah berikan dengan teologi oneness ini yang diperlihatkan manusia. Jadi gambar perkataan ini malah bagus kalau menurut saya sih, saya senang malah perkataan ini. Ini memperlihatkan Yakub begitu yakin bahwa dia harus mendapatkan anaknya. Dan ini juga memperlihatkan di hadapan kita bahwa di hadapan Yakub anaknya itu betul-betul mati, betul-betul turun ke dalam dunia orang mati. Bahwa keberadaan Yusuf di Mesir itu sampai masuk penjara itu adalah gambaran kematian. Gitu lah, Pak. Ya. Iya. Baik. Oke, kita masuk dalam konklusi. Silakan Pak JK. Dari apa yang kita sudah bahas ini, kita bisa melihat banyak hal sekali lagi mengenai Kristus, dan gambaran-gambaran ini semakin mempertegas akan realita sebenarnya bahwa di hadapan Allah itu yang dia lihat hanyalah keberadaan Yesus yang sudah dibangkitkan itu. Karena kemudian kita bisa melihat bahwa ada pemisahan antara yang lama dengan yang baru. Firaun tidak lagi melihat si juru roti itu, karena itu dia dikuburkan, dia mati digantung di atas pohon, sama seperti Yesus yang mati di atas salib, dan kemudian Firaun kemudian juga menerima kembali juru minum itu, dipulihkan. Jadi yang satu dikembalikan kepada Allah, sedangkan yang lain itu dikuburkan. Itu gambaran yang Allah buat, dengan kata lain itulah keseriusan yang dia juga berlakukan kepada kita ketika kita menerima kematian Kristus. Itu yang dimaksud dengan menerima kematian Kristus. Dan kemudian itu pula yang dimaksud dengan kita dibangkitkan di hadapan Allah. Jadi kita dibangkitkan di hadapan Allah itu karena ada yang sudah dikuburkan, ada yang sudah ditanggalkan, ada yang sudah ditinggalkan oleh kita. Dan kita dibangkitkan di hadapan Allah itu, dipulihkan di hadapan Allah itu, karena itu adalah sebagai suatu ciptaan yang baru. Makanya dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Jadi total baru. Tentu saja kita bersyukur karena Allah sudah menggambarkan hal itu, sehingga kita bukan lagi belajar dari tafsiran-tafsiran yang dibangun oleh manusia berdasarkan pola pikir manusia, tetapi kita belajar melihat dari gambaran-gambaran yang Allah buat dan disesuaikan dengan realita yang sebenarnya sudah diperlihatkan terlebih dahulu kepada kita. Karena realita itu harus diperlihatkan dulu kepada kita, lalu kemudian diterangkan kepada kita dengan menggunakan beberapa alat peraga gambaran-gambaran ini, sehingga kita bisa, oh benar, ini realitanya karena gambarannya sesuai. Ya. Dan saya berharap tentu saja dengan kita melihat semakin jelas ini, justru semakin membuat kita lebih strong, lebih firm, ya, berada di dalam kehidupan yang baru itu, dalam roh itu. Jadi kita semakin kuat di dalam yang baru itu, bukan lagi yang menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dalam dunia ini. Saya rasa itu saja dulu Pak Jo. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk malam hari ini. Sampai Terima kasih.